Saya Faiza Zahra. Kali ini saya akan membahas mengenai isu penolakan terhadap RUU Polri yang terjadi di masyarakat. Belakangan ini sedang marak perbincangan terkait dengan keputusan yang dianggap hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Setelah mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI 2025, kini DPR RI sedang menggodok RUU Polri untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa isi RUU Polri terbaru yang dimuat dalam laman resmi DPR mengandung poin-poin yang kontroversial. Isu penolakan RUU Polri semakin ramai diperbincangkan dan memicu gelombang protes di berbagai daerah. Banyak pihak menilai revisi ini berpotensi memperbesar kewenangan polisi secara berlebihan dan mengancam prinsip demokrasi. Aksi demokrasi yang bermunculan menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Revisi UU Polri termasuk dalam rancangan undang-undang inisiatif DPR. Pembahasannya sudah dilakukan sejak tahun 2024. Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani menegaskan bahwa hingga akhir Maret 2025 belum ada supres atau surat presiden resmi mengenai RUU Polri yang diterima oleh DPR. Mahasiswa dari berbagai kampus berbondong-bondong turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap pada Senin 17 Februari 2025. Aksi tersebut berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi hingga kesejahteraan rakyat. Tak hanya menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, mereka juga menolak sejumlah kebijakan, salah satunya yaitu pemotongan anggaran pada pendidikan. Dalam revisi UU Polri, polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial. Sementara dalam rencana revisi UU Kejaksaan, jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku hingga saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum, karena seharusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu. Mengutip laman Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terdapat beberapa pasal yang kontroversial dalam RUU Polri yang sedang dibahas oleh DPR RI. Pasal-pasal tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat serta mahasiswa. Berikut ini adalah pasal-pasal yang termasuk ke dalam pasal yang kontroversial. Yang pertama yaitu pasal 16 ayat 1 dalam RUU Polri. Isi dari pasal 16 ayat 1 dalam RUU Polri terdapat tambahan poin, yaitu melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Poin pasal tersebut menurut PSHK dianggap semakin mengecilkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi publik, khususnya di isu-isu yang mengkritik pemerintah. Pasal tersebut juga berpotensi dalam melanggar hak atas privasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, sebenarnya Indonesia telah mempunyai badan yang mengatur masalah cyber bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Cyber Negara (BSSN). Jadi kewenangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kewenangan kepolisian yang seharusnya. Yang kedua yaitu sisipan pasal 16A dan 16B. Sisipan pasal 16A disebutkan jika Intelkam Polri dapat melakukan pengawasan intelijen. Tentu saja menurut PSHK, ini dapat membuat Intelkam Polri mempunyai kewenangan meminta data-data bersifat intelijen dari Badan Intelijen Nasional, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Badan Intelijen Strategis TNI. Sedangkan untuk sisipan pasal 16B, menurut PSHK, istilah kepentingan nasional yang tertulis tidak jelas. Hal ini berpotensi memungkinkan Polri untuk mengawasi setiap kegiatan warga negara dengan menyebutkan kepentingan nasional.
Yang ketiga yaitu pasal 14. Pada pasal 14 ayat 1 huruf O yang berbunyi melakukan penyadapan dalam lingkungan tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. PSHK menilai Polri mempunyai kewenangan melakukan penyadapan tanpa membutuhkan izin, sementara KPK saja saat ingin melakukan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK. Pada pasal 14 ayat 1 huruf G yang berbunyi melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bentuk pengamanan swakarsa. Pada pasal tersebut, Polri menurut PSHK berpotensi menjadi penyidik yang mempunyai kekuatan superpower. Pengamanan swakarsa atau PAM swakarsa sendiri bisa menjadi ladang untuk bisnis keamanan sampai beresiko pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, dalam draft pasal 14, Polri juga diberi kewenangan tambahan yang tidak jelas batasannya. Yang keempat yaitu pasal 30 ayat 2, yang di dalamnya berisi tentang batas usia pensiun anggota Polri, yaitu sebagai berikut. Batas usia pensiun anggota Polri yang ada dalam pasal 30 ayat 2 RUU Polri yaitu 58 tahun bagi bintara dan tamtama, 60 tahun bagi perwira, 65 tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut. Penambahan batas usia pensiun anggota Polri ini dinilai tidak berdasar dan hanya akan mempengaruhi regenerasi dalam tubuh Polri. PSHK juga menyoroti bagaimana pembahasan mengenai RUU Polri ini terkesan tergesa-gesa dan minimnya partisipasi rakyat dalam pembahasannya. Minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi, pembahasan yang terkesan tergesa-gesa tanpa keterlibatan yang cukup dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan kurangnya transparansi dalam perumusan kebijakan yang akan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Dengan berbagai polemik ini, gelombang protes terus bermunculan. Mahasiswa dan masyarakat sipil terus menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi-aksi demonstrasi. Mereka menuntut agar pemerintah lebih transparan dan inklusif dalam membahas revisi undang-undang ini serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat secara keseluruhan. RUU Polri 2025 menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Semua pihak, baik DPR, pemerintah maupun masyarakat sipil, perlu duduk bersama untuk merumuskan regulasi yang lebih seimbang dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai RUU Polri yang mendapat penolakan dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.